kita bertemu lagi dalam mata kuliah perpindahan panas. Kali ini masuk ke pertemuan yang ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang perpindahan panas pada kondenser, ya. Perpindahan panas pada alat pengembun yang vertikal. Kalau pertemuan yang lalu horizontal, sekarang vertikal. Nah, kita pengembunan di dalam dan di luar pipa vertikal. Nah, kondensasi di dalam pipa yang vertikal, baik di dalam ataupun di luar, itu mengikuti persamaan Nusselt, ya. HCV sama dengan 0,926 KL kali rho L kali rho L min rho P kali G per mu L. Yang ini vertikal banget sepertiga, 1251. Kalau di pertemuan yang lalu itu horizontal, Anda harus sesuaikan persamaannya. Nah, di sini HCV adalah mean condensation coefficient. Koefisien kondensasi atau pengembunan rata-rata. Satunya watt per meter persegi derajat Celcius. Per ya ini. Tau V adalah vertical tube loading, beban atau bahan yang mengalir, ya, di dalam pipa vertikal. Nah, ini bebannya itu kondensat, ya. Kondensat itu embunan. Kondensat rate, kecepatan pengembunan per unit tube perimeter luas penampang pipa. Ataunya kilogram per meter per kilogram per meter detik. Oke, persamaannya. Nah, ini persamaannya tau V sama dengan WC per MT PDO atau WC per NT PDI. Nah, DO, DI ini outside, ini inside. Jadi diameter dalam dan luar itu, ini luar, dalam, dibedakan dari ketebalannya, ya. Jadi kalau ada pipa, dia punya tebal. Ada pipa diameternya berapa in, tebalnya berapa. Selanjutnya, nah, persamaan 1251 tadi bisa diaplikasikan untuk bilangan Reynolds sampai 30. Di atas itu, maka ada kondensat filmnya, ya. Ada lapisan embunannya menjadi penting. Nah, di sini pakai persamaan yang ini. REC 4 kali tau V per mu L. Di 1251 kita lihat lagi, ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah bilangan Reynolds-nya tinggi, kita pakai koreksi pakai ini. Kemudian ini ada wave-nya disebut. The presence of waves will increase the heat transfer coefficient. Jadi ada jadi kalau bilangan Reynolds-nya di atas 30 itu above this value, waves on condensate film become important. Jadi di atas, jadi kalau bilangan Reynolds-nya di atas 30 itu akan ada seperti ombaknya, ombak yang mengganggu lapisan embunannya, ya, sehingga dihitung dengan persamaan ini. Nah, wave-nya itu meningkatkan koefisien transfer panas. Jadi, so the use of equation 12 and 51 above Reynolds number of 30
he will give conservative safe estimates. Jadi supaya lebih aman ya perkiraannya. Above Reynolds number of around 2000, the condensate film becomes turbulent. Nah, kalau di atas 2000, maka film kondensatnya menjadi turbulen ya. Seperti di aliran fluida di aliran pipa, kalau bilangan Reynolds-nya di atas 2000, kita akan turbulen alirannya. The effect of turbulence in the condensate film was investigated by Colburn. Colburn's results are generally used for condenser design as shown in figure 1245. Jadi di gambar 1245 itu nanti ya ada apa ya grafik untuk merancang kondenser. Jadi nanti bilangan Reynolds-nya berapa, itu nanti dapat koefisien berapa, koefisien transfer panas. Nah, kemudian persamaan 1251 ini juga also shown. Nah, itu juga ditunjukkan pada gambar 1245. Ya. Jadi dari persamaan itu bisa dibuat gambar 1245. Nah, bilangan Prandtl-nya di situ kan ada bilangan Prandtl of the condensate film is given by persamaan bilangan Prandtl ini PRC sama dengan CP mu L per KL. C ini kondensat ya, condensation. Nah, terus gambar 1245 ini bisa digunakan untuk memperkirakan to estimate condensate film coefficients in the absence of appreciable vapor shear dengan meniadakan ya faktor ini vapor shear ya, tegangan geser akibat uapnya. Horizontal and downward vertical vapor flow will increase the rate of heat transfer. Jadi uap ya, baik vertikal maupun horizontal itu, uap yang mengalir itu akan meningkatkan kecepatan transfer panas. Dan penggunaan persamaan 1245 ini will give conservative values for most practical condenser design. Akan memberikan nilai konservatif ya yang untuk mendesain kondenser ya secara praktis digunakan oleh kebanyakan itu ya. Komus ya kebanyakan practical condenser design. Jadi ini angka aman ya, konservatif, cukup aman. Kemudian, nah ini persamaan gambar 1245 ini dari penelitiannya Colburn ya. Di sini ada Prandtl-nya berapa, 1. Kalau ini lebih dari 5 gambarnya ini. Kemudian bilangan Nusselt ya. Ini Nusselt equation. Nah, nanti bilangan Prandtl berapa, nanti akan dapat Nusselt berapa, Reynolds berapa, Prandtl berapa, nanti dapat H berapa. Akan terbaca di sini. Kemudian ada Boyko and Krusilin develop a correlation for shear controlled condensation in the tube that is simple to use. Nah, tadi kan shear controlnya diabaikan tadi ya, shear vapornya ya, vapor shear-nya diabaikan. Nah, kalau Boyko Krusilin ini ya mengembangkan korelasi ya, persamaan untuk mengontrol shear-nya itu, shear control condensation in the tube. Ya, dia buat persamaan yang simple ya, sederhana. This correlation gives
the mean coefficient between 2 points at which the vapor quality is known. Dia membuat korelasi yang memberikan koefisiennya rata-rata di antara dua titik at which the vapor quality is known, di mana dua uap itu ya vapor quality-nya diketahui ya, di titik yang satu berapa, satunya berapa, mungkin jumlah uapnya berbeda ya, asal di kedua titik itu diketahui maka bisa dihitung pakai persamaan Boyko-Krasilin. Kemudian vapor quality-nya tuh X ya, is the mass fraction of the vapor present. Jadi vapor quality-nya dinyatakan dengan X, yaitu adalah fraksi massa dari uap ya yang ada. Jadi kalau di situ ada campuran uap dan cairan ya, cairannya kan uapnya kan mengembun ya. Nah, X-nya itu adalah fraksi massa cairannya. Fraksi massa uap gitu ya, yang masih ada gitu. Nah, itu berapa? Itu nanti bisa digunakan persamaan Boyko-Krasilin, persamaan 1252. Nah, seperti ini ya persamaannya. Ini di X, pokoknya di dua titik ya. Oke, the suffix 1 and 2 refer to inlet and outlet. Ini ada C1, C2. Berarti ini C1 nih inlet, C2-nya outlet. Sama pangkat setengah. Nah, HT ini adalah the tube side coefficient evaluated for single pass flow of the total condensate. The condensate at point 2. Jadi kan ada dua titik. Ya. That is the coefficient that would be obtained if the condensate filled the tube and was flowing alone. Jadi ini dianggap satu. Nah, this can be evaluated using any suitable correlation for force convection in tubes. Ya, kalau untuk beberapa pipa kan ada sectionnya yang membahas ya di section 12. Kemudian Boyko-Krasilin menggunakan persamaan ini ya. Nah, ini persamaan Boyko-Krasilin. HT di sini tadi kan ada ini. Ada HT aksen ya. HT aksen berapa? Ini kalau J itu kan ini. Ini J1 pangkat setengah tambah J2 pangkat setengah. J itu 1 plus J sendiri adalah 1 plus rho L min rho B per rho V kali X. X tadi adalah fraksi massa uap yang masih tersisa gitu ya. Kemudian angka 1 itu inlet, angka 2 outlet. Ini pangkat setengah berarti akar. J-nya ini. Nah, HT aksen itu ini. HT aksen itu ini. Persamaan 1253 ya. HT aksen sama dengan 0,021 kali KL per DI, Reynolds pangkat 0,8, Prandtl pangkat 0,43. Reynolds, bilangan Reynolds ya. Ini bilangan Prandtl. Kemudian in a condenser, the inlet stream will normally be saturated vapor and the vapor will be totally condensed. Di dalam sebuah condenser, inlet stream ya will normally be saturated vapor. Ini kalau kondensernya total ya, kondenser total itu masuknya uap, keluarnya total cairan, semuanya mengembun ya. Berapa ini kebutuhan ukurannya supaya semua uapnya itu bisa mengembun. Nah, itu yang nantinya kita rancang. Nah, tapi di mata kuliah perpindahan panas ini kita belajar menghitung koefisiennya dulu. Kalau merancangnya nanti di PAP, tapi tidak ada salahnya saya perlihatkan ya
syukur-syukur Anda bisa ya menyicil supaya nanti di semester 7 bisa udah bisa tugas akhir tuh udah tahu. Jadi sambil kuliah PAP, Anda juga ngerjakan skripsi udah tahu, ngerjakan kondenser seperti apa gitu ya, ngerjakan HE seperti apa gitu. Jadi tidak Anda bisa hemat waktu. Nah, ini nanti saya tunjukkan contoh-contoh rancangannya walaupun target di mata kuliah ini bukan merancang, tetapi bisa menghitung koefisien-koefisiennya gitu ya. Nah, jadi di sini ya tadi kondenser ya, ini kalau dia masuknya itu saturated vapor itu vapor yang saturated itu siap mengembun. Jadi begitu suhunya turun sedikit dia akan cepat mengembun gitu ya. Kalau apa yang vapor yang jenis satunya kalau kalau dia tidak saturated vapor tapi superheated vapor, suhunya turun dikit dia nggak akan masih tetap berupa uap ya, hanya uapnya suhunya turun. Tetapi kalau saturated vapor suhunya turun sedikit dia akan mengembun gitu ya, atau suhunya tetap, tekanan tetap ya dia kesetimbangan gitu ya. Jadi ini uap yang setimbang antara uap dan cairan menguap, uapnya mengembun gitu. Namanya saturated vapor, diingat-ingat ya. And the vapor will be totally condensed. Ya, ya dia karena mudah mengembun, maka rancangannya untuk total ya, vapor totally condensed. Uapnya akan seluruhnya mengembun. For these conditions, equation 1252 becomes 1254 ya. Kalau dia total mengembun ya, berarti kan masuknya uap seluruhnya. Kalau yang ini keluarnya cairan keseluruhannya, maka di persamaan 1252 salah satunya kan jadi kosong ya. Ya, kita lihat lagi. Ini kan di outnya ini adalah kondisi uap di tempat kedua lah, uapnya 0. Nah, uapnya 0 kan, nah, berarti yang ada ini tambah 0, jadi C pangkat setengah per 2 akar C1 ya, C sama dengan 1 plus ini ya, jadinya nanti persamaan ini gitu ya. Jadi tidak usah takut lihat persamaan yang banyak, yang penting dibaca, diikuti, dicoba. Harus dicoba untuk latihan karena keterampilan Anda tergantung pada usaha Anda untuk berlatih. Jadi yang namanya engineer nggak apa-apa awalnya nggak mudeng ya, nggak paham, tapi baca lagi, coba lagi, nanti lama-lama Anda terampil gitu ya. Jadi tidak usah alergi dulu dengan persamaan yang banyak, gambar yang kelihatannya ruwet. Mungkin pertama Anda agak ini ya, wah kok pusing gitu. Tapi ikuti saja, coba lagi, coba terus gitu ya. Kalau belum paham ya berarti coba lagi gitu ya. Ibarat kalau Anda baca apa ya, kalau baca Quran mau menghafal sebuah ayat, kan kalau dicoba-coba terus jadi hafal, jadi pinter gitu ya. Seperti itu juga. Engineering juga seperti itu. Jadi yang awalnya Anda nggak ngerti, nggak paham, yang penting mau coba gitu ya, coba terus. Nah, kalau salah ya, oh tahu salahnya nanti dikoreksi, diperbaiki gitu. Yang penting Anda mau berlatih. Ya itu saran dari saya. Nah, kita lanjutkan tadi di sini ya. For the design of condensers with condensation inside the tube and downward vapor flow, the coefficient should be evaluated using figure 1245. Jadi gambar 1245 dan equation 1252 ini
ya, the higher value and the higher value selected. Kalau kita pakai mungkin angka, kita pakai ini bisa, gak pakai persamaan ini bisa dapat, pakai gambar ini juga bisa dapat. Terus angka yang dipakai yang mana? The higher value selected. Ya, kita pakai yang tinggi. Kemudian flooding in a vertical tubes. Nah, di pipa vertikal itu jangan sampai terjadi banjir ya, jangan sampai itu. Uap yang mengembun, ya jangan sampai rancangan kita itu pipanya meludak ya, meludak tahu, meluap, meluap ya ibaratnya banjir. Nah ini bisa diantisipasi dengan persamaan gitu. When the vapor flows up the tube, which will be the usual arrangement for a reflux condenser. Jadi kalau di menara distilasi itu kan di puncaknya itu ada kondenser. Kan menara distilasi itu campuran. Kita memisahkan ya awalnya cair ya. Kita ada beberapa komponen. Nah, kita ingin memisahkan komponen-komponen itu berdasarkan titik didihnya kan. Nah, di kolom menara distilasi itu kan kalau dari di bawah dipanaskan, dia ada yang menguap. Nah, uapnya itu kemudian diembunkan, namanya diembunkan di reflux condenser. Nah, reflux condenser ini care must be taken to ensure that the tubes don't flood. Kita harus merancang ya, mengambil untuk memastikan bahwa pipa yang kita rancang itu tidak menyebabkan banjir. Nah, kalau kita salah merancang, nanti bisa bocor ya kondensernya itu karena apa? Karena banjir. Gitu. Karena uapnya cepat cepat mengembun kalau kita volumenya kurang ya, luasannya kurang, jumlah pipanya kurang atau diameternya kurang. Nah, itu bisa terjadi banjir. Nah, makanya perlu diantisipasi. Ini ada korelasinya, ada persamaan-persamaannya. Di peri ada, kemudian di ya ada yang sederhana juga gitu ya, persamaan-persamaannya. Nah, ini jadi flooding itu shouldn't occur if the following condition is satisfied. Jadi dia tidak akan terjadi jika mengikuti persamaan ini, gitu ya. UV pangkat setengah kali rho V pangkat seperempat ditambah UL pangkat setengah kali rho L pangkat seperempat kurang dari 0,6 kali GDI kali rho L min rho V pangkat seperempat. Nah, ini harus diikuti. Kalau ini diikuti, dia nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi banjir. Berarti kecepatannya harus diatur. Nah, itu ya. Rho itu kan kita tahu data fisiknya ini ada DI-nya. Banjir enggak, kalau kurang dari ini enggak banjir, tapi kalau lebih banjir. Anda harus ubah parameter-parameternya. UV dan UL adalah kecepatan uap dan cairan. UV kecepatan uap, UL kecepatan cairan. Based on each fast flowing in the tube alone. Berbasis ya fase yang mengalir sendirian ya, nggak campuran, basisnya sendiri. Ya itu untuk perhitungan. DI adalah dalam DI ukurannya dalam meter. Ya. Kemudian the critical condition will occur at the bottom of the tube, so the vapor and liquid velocity should be evaluated at this point. Kondisi kritis ini akan muncul pada dasar pipa, Kalau pipa vertikal ngembunnya di dasar ya, mulai dari dasar dulu naik. Ya, jangan sampai full meledak ya, namanya meluap ya. Kalau sampai di puncak pipanya, itu namanya banjir. So the vapor and liquid velocity should be evaluated at this point.
Ya, begitu. Nah, selanjutnya ada example 12.5. Ini saya ambilkan dari buku Toller Synod ya. Diminta untuk mengestimasi heat transfer coefficient post-steam condensing outside, on the outside, and on the inside. Nah, 25 mm outside ya ukurannya, 21 mm inside diameter, berarti tebalnya 4 mm ya pipa itu. Vertical tube 366 meter long, panjang pipanya itu vertikal, panjangnya 3,66 meter. The steam condensate rate is, nah ini kecepatan pengembunan steamnya, steam itu uap air ya, kukus. Nah, tiap hari ngukus, ada kalau merebus ada kukusnya gitu ya. Nah itu steam. Kecepatannya 0,015 kg per detik per pipa. Dan kondensasi ini tekanannya 3 bar. Steam will flow down the tube, akan mengalir ke bawah ya, pada di dalam pipa. Ya di pipa. Nah ini physical property steam. Nah, dari mana kita dapat physical property steam, sifat-sifat fisik steam? Ada rho L, rho V, KL, nu L, bilangan Prandtl ya. Dari mana kita dapat? Ya dari steam table kalau dia steam. Tapi kalau zat lain ya jangan dicari di steam table, nggak ketemu gitu. Jadi Anda harus menguasai mencari data ya, mencari data sifat fisis. Di mana Bu dapatnya? Di tabel-tabel, dicari ya di buku, boleh di e-book atau di mana yang ada gitu, di Perry handbook. Ya, tergantung zatnya apa cari. Kebetulan kalau di sini steam ya cari di steam table ya. Nah, di steam table ini kalau tekanannya 3 bar itu saturation temperature-nya 133,5 derajat Celcius. Nah, Anda ingat kalau 1 atmosfer ya itu kan 100 derajat Celcius. Nah, ini tekanannya makin naik, maka suhunya juga naik, suhu didihnya ya. Nah, suhu embunnya juga naik ya. Ini steam itu uap ya, uap. Jadi kalau Anda masak di panci yang presto ya, yang bertekanan. Nah, kenapa bisa empuk-empuk gitu? Nah, itu tekanannya tinggi. Kalau tidak presto, dia gosong. Nah, tapi karena presto, dia masih tetap cair. Masih ada airnya ya, masih ada airnya. Karena tekanannya tinggi, nah, maka bisa lunak. Wah, ayam tulangnya bisa lunak gitu ya. Nggak remuk ya, nggak hancur, tapi lunak. Nah, itu teknologinya seperti itu. Tidak kosong gitu, tapi enak, empuk ya, bukan enak. Enak mah tergantung bumbunya. Nah, ini sifatnya ya, rho L. Nah, dicari aja di suhu 133,5, tekanan 3 bar itu rho L-nya berapa, rho V-nya berapa, KL berapa, ini. Nah, di sini kebetulan udah dituliskan. Selanjutnya, kita pakai rumus condensation outside the tube, ya, di luar. Pengembunan di luar pipa pakai rumus ya, tadi pakai rumus yang udah di slide sebelumnya tadi. Kemudian TOV RC berapa? Nah, selanjutnya ke TOV RV berapa? Masukkan ke gambar ya, masukkan ke gambar dapat angka ini. Kemudian dihitung ya. Jadi ketemu hasilnya berapa? 6554 meter watt per meter persegi derajat Celcius. Silahkan dicoba ya, supaya nempel. Kemudian kalau inside the tube, nah ini rumusnya beda ya, inside the tube, tapi sama-sama Pak. Jadi yang membedakan adalah tau V dan Reynolds-nya. Coba.
Jadi Reynolds-nya berapa? Oh, outside dan inside. Ini Reynolds-nya 3638, Tofel-nya 0,191. Kita lihat kalau ini outside the tube, kalau inside the tube, nah beda kan, lebih tinggi ya. Inside the tube, ya karena diameternya lebih kecil kan, nah, maka kecepatannya juga lebih cepat, Reynolds-nya juga lebih besar. Jadi sama-sama pakai gambar 1245. Tentu HC-nya jadi akan lebih tinggi gitu ya. Kemudian cek pakai poikocrosilin, luas area luas penampang lintang dari pipa itu ini luas penampang pi per 4 D kuadrat ya, pi per 4 D kuadrat itu. Kemudian hitung UT, Reynolds, HT, aksen itu hitung. Ternyata hasilnya ketemu 7723. Tadi berapa yang tadi kan 68. Tapi kalau pakai poikocrosilin method persamaannya mungkin ketemu 7723. Oke. Nah, selanjutnya di persamaan example 12.6 kita pakai it is proposed to use an existing distillation column which is fitted with a deflector reflux condenser that has 20 vertical 55 meter 50 mm inside diameter ya pipanya for separating benzen from mixture of chlorobenzene. Nah, ini kebetulan yang campuran itu adalah kolom distilasinya ya, campuran kolom distilasi. Nah, ini top produknya bensin ya, top produknya bensin dan kolom beroperasi dengan reflux ratio 3. Check if the tubes are likely to flood, condenser pressure will be 1 bar. Dicek apakah flat atau tidak ya, banjir apa enggak. Nah, ini vapornya will flow up and the liquid down the tube. Ini kalau uap mengalirnya ke atas, cairan mengalirnya ke bawah, maximum flow rate of both will occur at the base of the tube. Kecepatan maksimum alirannya akan dari keduanya itu berada di dasar pipa. Nah, vapor flow aliran pipanya 3 kali 3 tambah 1 2000. Itu aliran uap, kemudian aliran cairannya ini ya 3 kali 2500. Ya, di menara distilasi itu kan uap ya, uap masuk ke alat kondenser, ada yang dikembalikan ke menara, ada yang diambil. Jadi vapor flow-nya itu 3 plus 1 kali. Ya, liquid flow-nya 3 kali. Kemudian total areanya dihitung ketemu pi per 4 D kuadrat, ini 50 mm. Kalau satuannya jadikan meter kan kali 10 pangkat min 3 kuadrat ya, kali 200. Oke. Kemudian nah hitung sifat Pro L mu V ini dicari dari daftar ini. Bensin, sifat
sifat bensin, sifat fisis bensin, ρl berapa. Kalau U ini ya, UV itu kecepatan uap tadi 10.000, UL kecepatan cairan 7.500. Ya, kemudian dari pesan 1255 for no flooding ya, dicek, masukkan ke rumus. Kalau dia kurang dari 0,6 ini, maka no flooding. Tapi kalau lebih bisa jadi flooding. Nah, ini ketemunya 2,5. Batasnya ini 2,7. Berarti belum flooding, tapi sedikit lagi. But there is a little margin of safety. Ya agak kurang aman ya. Tipis-tipis hampir mendekati batasnya gitu. Nah, kemudian saya tampilkan juga ya ini untuk belajar-belajar, nyicil untuk mata kuliah selanjutnya. Jadi Anda ngintip-ngintip bagaimana caranya mendesain kondenser vertikal. Kalau yang dulu kan kondenser horizontal ya. Ya ini silahkan dibaca-baca. Ya, sebetulnya algoritma ya atau logika merancang itu sederhana ya, Anda jangan bikin ruwet. Ya persamaannya memang terlihat ruwet, tapi itu sudah siap pakai semua. Jadi tinggal cek, hitung, cek. Yang penting hitungnya betul. Gitu ya. Anda teliti, udah. Kalau nggak cocok, ulang lagi. Jadi desain di sini adalah trial and error. Kita awalnya trial, assume, ya, mengasumsikan, ya persamaannya sederhana. A sama dengan Q per U D kali bagi delta T. Itu persamaan perancangannya seperti itu. Nah, trial dulu UD-nya berapa, ketemu A, nanti A coba lagi, cocok enggak U-nya. Seperti itu. Hitung koefisiennya. Jadi di mata kuliah perpindahan panas ini, Anda berlatih menghitung koefisien-koefisiennya ya. Memang targetnya belum merancang, tapi kan tahu gambaran ke depan mata kuliahnya seperti apa. Syukur Anda bisa nambah belajar sendiri sehingga kompetensinya jadi meningkat. Kemudian Anda bisa ngerjakan skripsi lebih awal gitu ya, tidak nunggu di akhir semester semester 8 ya. Itu sudah mepet itu kalau mengerjakannya. Nah, semester 7 Anda sudah bisa mulai, atau sekarang sudah mulai cari-cari judul gitu ya. Ada kondensernya, nah itu sudah Anda udah punya gambaran. Itu harapan dari saya di mata kuliah ini. Selamat belajar ya. Semoga Anda sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.